Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nderek tetepangan Gus, kula pertama kali rawuh wonten pondok mriki ning tetep nderek live streaming panjenengan. Kula sehan saking Gresik. Saderengipun kula criyos sekedhap bab riwayat perjalanan kula nderek ngaos tasawuf. Dulu Gus, saya juga pernah mencari ilmu juga guru. Saya kepingin mencari ilmu sejati, sejati ning ilmu, guru sejati, sejati ning guru, sing iso nyelametne aku ning alam akhirat. Itu Gus. Dan saya pernah ketemu, juga diajari, waktu saya nyetel streaming Gus Mukhlason, golek ono galie kangkung teracake kuntul mabur susui angin. Di situ pernah saya dikasih sanepan sama guru dan saya jalani juga. Kamu besok kalau di jalan ini uripmu bakal soro. Ternyata benar Gus. Setelah saya membuktikan itu berangsur-angsur, saya ujian itu saya alami. Mulai dari stroke, sakit-sakitan hingga perekonomian saya morat marit. Alhamdulillah dikir itu sudah diberikan Gus. Tapi yang saya belum paham, saya tanyakan waktu itu saya juga dituntun untuk melihat matahari, melihat bayangan, juga saya itu bermimpi di malam hari. Suatu mimpi itu saya mencari, ketemu sama seorang ulama, kamu cari apa? Saya mencari ilmu sejati, sejati ning ilmu, guru sejati, sejati ning ilmu. Sampai itu perjalanan tingkat 7 Gus. Tingkat 2 saya nggak terima, tingkat ketiga nggak terima, sampai tingkat 7 baru saya ketemu yang menyerupai seseorang. Saya ditanya, kamu mencari apa? Saya mencari ilmu sejati, sejati ini ilmu, guru sejati yang sejati ini ilmu, guru yang bisa menyelamatkan saya ke akhirat besok. Saya itu dikasih kitab Gus, iki pelajarono. Ternyata kitab itu saya buka, nggak ada apa-apanya. Dan saya itu dalam posisi tegese gumantung tanpa centelan, lungguh tanpa pelungguan. Saya lihat itu gung liwang-liwung, jadi lihat ke bawah itu juga kok nggak ada apa-apa, lihat pandangan itu jauh Gus. Itu yang saya tanyakan, makna apa dari perjalanan itu. Yang kedua, saya berangkat ke sini tadi Bos. Alhamdulillah dituntun sama Allah, saya ditanya sama istri saya, mau kemana? Saya mau ngaji ke Gus Mukhlason. Lek panjenengan derek monggo, lek mboten napa-napa. Lek jenengan derek kudu ninggalno busana panjenengan. Matur suwun Gus, matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang di bawah tahun 90, di bawah seret, jarang yang mau mengungkap tentang masalah liqo dari versi Al-Quran. Saya ulang, di bawah tahun 90, di bawah seret, sampai zaman baginda Rasul atau sampai zaman Sayyidina Ali, jarang mau mengungkap rahasia di dalam Al-Quranul Karim untuk menemukan Al-Quranul Qadim. Jarang. Sebab di situ nanti ada banyak resiko yang beliau hadapi. Sehingga tentang masalah kelikoan pada Allah itu jarang mau yang mengungkap. Padahal
secara hukum Al-Quran atau wahyu Allah secara tertulis di dalam Al-Quranul Karim itu banyak yang menjelaskan tentang bagaimana cara untuk menemukan guru sejati, sejatine guru, ilmu sejati, sejatine ilmu. Dalam kurung kelikoan kepada Allah. Apakah pertanyaannya di situ, apakah saking nggak tahunya mereka tentang hal itu, banyak alasan yang dikemukakan. Yang jelas, telinga saya mendengarkan, bukan perkaranya itu tidak ada yang mengerti. Yang ku dengarkan jawabannya karena takut fitnah. Justru malah yang banyak beliau sampaikan walaupun dengan bahasa kinayah atau sanepan. Itu dari sisi ilmu sejati. Ya. Padahal ilmu sejati itu ringkasan daripada pengambilan apa ayat-ayat di dalam Al-Quran versi tauhid. Mengapa tidak dengan ilmu Al-Quran? Kalau itu mengambilnya Al-Quran. Karena pada saat itu kita itu bukan orang Arab. Tapi orang Jawa. Dengan bahasa Jawa. Yang Kalimantan dengan bahasa Kalimantan. Yang Palembang dengan bahasa Palembang. Dan lain sebagainya. Sebab Allah mengutus utusannya itu dalam satu kaum, minkum mesti dari salah satu kaum, bahasa kaum itu sendiri, supaya bisa dipahami oleh kaum. Gak salah. Walaupun bahasanya bukan bahasa Arab, tapi bahasa Jawa, karena memang itu adalah orang Jawa, Rasul yang diutus Allah berbahasa Jawa. Saat itu memang awal mula Romo-romo mendapatkan wahyu itu belum datangnya hukum syariat seperti syariatnya sekarang. Sehingga ketika saat hukum syariat yang dibawa para alim ulama itu akhirnya tenggelamlah hukum hakikat itu versi Jawa, versi Kalimantan, versi apapun sesuai bahasa daerahnya masing-masing. Akhirnya bahasanya takut fitnah. Takut fitnah. Nah sekarang bahkan dimulai dari tahun 2014 kemarin, versi Quran sudah banyak yang berani untuk menyampaikan. Tapi ya begitu. Akhirnya banyak yang menyalahkan tafsirannya bukan gitu. Kalau nggih meneng mawon. Saya anggap ya belum paham. Terus bagaimana menyalahkan orang belum paham. Coba sedikit aja. Lihat di dalam surat Ali Imran ayat 7. Memang di situ ada dua tafsir ayat makna. Al-Muhakkamah. Al-Mutasabbihah. Menerjemahkan Al-Mutasabbihah inilah Pak. Di situ pengertiannya barang siapa yang condong hatinya mengikuti ayat-ayat mutasyabihat maka dia akan tersesat. Gak paham tafsirannya di dalam Al-Quranul Qadim. Aslinya gini loh Pak. Anda tidak tahu tentang ilmu bagaimana likok kok ikut-ikut orang yang tahu. Contoh, wayah Ramadan kok yo makan siang. Jenengan ikut, guruku yo ngono yo mangan awan-awan. Gurumu gak sesat bos, jenengan iki. Paham maksudku? Kan sudah jelas.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Min qablikum. Tidak hanya kita yang diwajibkan, juga orang-orang sebelum kita. Lah gitu toh. Tapi berhubung guru-guru kita sudah mencapai tingkatan makrifat, kita belum, kok tiru-tiru ngelmunya nggak ada. Ya nggak boleh bos. Belajar ilmu dhisik, terus laku, udah. Gimana di situ? Tinggal kau mengalir. Istilah kalau orang yang sudah makrifat gini Pak. Ini saya kiaskan daun. Ketika daun itu putus dari tangkai kan jatuh Pak. Di sungai, tinggal sungai iki ngalirnya kemana? Ke arah utara, ke laut. Dia nggak berani untuk melawan arus ke selatan. Dia ikuti terus kemanapun. Makanya di situ para kekasih Allah dihadapkan sikon apapun isinya namung sendiko dawuh. Ya sudah. Lah kita yang sebagai daun belum turun, belum putus dari tangkainya, bagaimana bisa dikatakan sampai ke laut? Lawang kita belum putus. Saged dipaham nggih? Bapak Ibu, ilmu sejati ini ilmu, tadi sudah saya jelaskan. Di dalam Ikhya, dua ilmu. Ilmu itu ada dua. Ada ilmu yang menyeret dirimu ke dunia, ada ilmu menyeret dirimu ke akhirat. Nah, yang disebut ilmu sejati itu adalah ilmu yang menyeret hatimu ke akhirat. Maksudnya ke akhirat bertemu Allah. Ke dunia hatimu bertemu urusan dunia. Hati ilmani. Ada dua ilmu. Itu ilmu sejati. Nah, kita bicara tentang masalah sejati ini, guru sejati. Siapa? Ya Allah itu. Di mana Allah? Dalam dirimu sendiri. Dalam dirimu sendiri. Yang Allah asale bertajali terhadap guru akhirat kita tabi'in, setelah kita proses mendekat dan mendapatkan wejangan yang koyoe seperti dari makhluk. Padahal itu Allah bertajali di situ. Maka kita dapatkan kefahaman ilmu, langsung laku. Kalau sudah di situ, Anda akan tidak pernah mendewakan atau memuji terhadap makhluknya, tapi guru sampean sejati ini guru ketemu, yaitu Allah Subhanahu. Mesti bahagia dunia dengan bentuk jenengan tidak mudah la khaufun alaihim, dan tidak mudah jenengan takut, walahum yahzanun, tidak mudah jenengan ada rasa khawatir dan gelisah, karena Anda itu istilah daun sudah mengikuti arus. Udah. Akhirnya sampai ke akhiratlah Anda. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yun sewu Gus, kula badhe tangut lan terang masalah zikrul asror. Kula menika berangkat saking Torekoh. Kami kula subakit yun sewu kesupen. Berangkat saking Torekoh, sebab rumiyin ketika saya tuh masuk di Torekoh sama beliau Torekoh itu disuruh melepas apa yang telah saya pelajari terlebih dahulu, baru bisa masuk di Torekoh dan di biat.
Kemudian di sini yang saya tanyakan, apakah di Dzikrul Asar itu nanti tidak terhalang oleh apa ajaran yang telah saya terima di suatu torekoh itu tadi. Selanjutnya, kalau misalnya terhalang, bagaimana saya harus menghilangkan apa yang telah saya dapat di torekoh itu. Terus selanjutnya, tentu saya seperti kata Gus tadi, pasti dikatakan murtad. Padahal yang disebut murtad itu adalah menurut pengetahuan saya orang yang sudah tidak ada ampunan lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mekaten mawon Gus nyuwun jawabanipun lan nyuwun pangertosipun khusus dumateng kula piyambak. Matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami pun juga jebolan thariqah. Sama. Dan kita semuanya yang belum masuk di dalam thariqah Mu'tabaroh, sebetulnya Anda itu sudah berthariqah. Seperti apa yang telah thariqah Rasulullah lakukan. Apa sih thariqahnya Rasulullah itu? Seluruh fasilitas yang dihadapkan Allah terhadap beliau, termasuk dihadapkan kita, beliau jadikan sebagai jalan untuk bertemu Allah. Contoh, beliau tausiah, beliau ngaji, beliau sholat, beliau dahar, beliau ngunjuk, minum, aktivitas apapun, pasti beliau jadikan sebagai jalan. Thariqah itu jalan untuk bertemu Allah. Dalilnya, illa liya'budun. Tidak kuciptakan kau jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada Allah. Tinggal pertanyaannya manusia itu, apakah thariqah, jalan-jalan, fasilitas yang dihadapkan Allah, apakah kerja, apakah selain kerja, itu ruhaniyah kita itu bertemu Allah apa bertemu selain Allah? Itu pertanyaan yang harus dijawab oleh seluruh umat. Saya tegaskan, siapapun kita tidak akan pernah bisa menggunakan fasilitas itu untuk bertemu Allah. Siapapun kita. Sehingga Allah katakan dalam surat Al-Hasr, wal asri, demi masa, Allah bersumpah. Innal insana sak temene akeh menungso iku lafi khusrin, ing dalem kerugian besar. Waktu demi waktu selalu melalaikan Allah. Nggak bisa bertemu. Tapi illalladzina amanu wa amilus sholihah. Kecuali orang yang sudah beriman, maksudnya beriman di sini, Anda sudah diihsan. Yang disebut hakul iman, bukan nurul iman. Kalau nurul iman, Anda masih iman, belum diihsan. Kalau hakul iman itu sudah ihsan. Kalau orang sudah ihsan, berarti sudah masuk di tauhid la ilaha illa anta. Dengan begitu baru bisa naik ke la ilaha illa ana. Kalau Anda sudah merasa Allah itu dekat, maka kedekatanmu itu terus kau lakukan, maka Anda akan bisa sampai pada ana. Kecuali orang yang beriman. Ini orang yang beriman.
Iman itu percaya. Yang kumaksud ihsan, imannya sudah ihsan. Wa amilus sholihah, tidak hanya jenengan iku beriman, mempraktekkan apa sing sampean imani. Kalau di dalam kopiah itu ada korean, mana wa amilus sholihah, harus Anda buktikan. Diambillah namanya kopiah ini yang menutupi korean. Artinya jenengan ini kalau sudah percaya bahwasanya nyatanya Allah adalah ini, buktikan. Kalau tidak Anda buktikan, imanmu itu bersumber dari kefahaman, kefahaman bersumber dari taklim muta'alim. Akhirnya buahnya adalah paham teori, paham ilmu. Wa amilu sholihah, harus sampai buktekno. Ibaratnya wong Islam, kita itu buktine iman kita wajib sholat ya kudu nglakoni sholat. Iki sarengat. Poso ya poso. Ojo awan-awan gagas sae. Iki sarengat lo ya. Zakat wajib yo kudu harus dikeluarkan. Haji bagi yang mampu harus dilaksanakan. Iki pembuktian daripada iman secara syar'i. Lah secara hakiki jenengan kelasnya sudah naik di hakikat, sudah di bimtek tentang Allah itu mana? Nah, nanti kita akan masuk babakan rukun Islam, rukun iman nanti. Ini ya buktikan. Mana? Wa amilus sholihah. Baru setelah jenengan melakukan kholwat dan zikir sirul asor, watawasau bil haq, watawasau bis sober. Mungkin ono sing sanjai salah sampai bisa saling mengisi karena tahu iku salah. Mengapa? Karena jenengan sudah masuk gedong. Jadi kalau ngomong jero gedong itu ono rondo kempling padahal gak ono. Akhirnya dituduhno, tidak Kang, tidak ono. Enggak ada. Yang ada itu net, lampu, garisi lapangan, lainnya badminton. Mesti di sana watawasau bil haq, watawasau bis sober. Baru bisa. Artinya jenengan akan bisa untuk mengendalikan pengaruh hawa nafsu itu, akhirnya Anda jadikan sebagai kendaraan untuk bertemu Allah. Thariqah adalah jalan yang disiapkan oleh Allah. Mulai aktivitas nama apapun itu namanya thariqah. Nama sholat ikut thariqah. Nama ngaji thariqah. Lah, syariatnya adalah ilmu. Ilmunya sholat itu bagaimana sih miturut orang Indonesia? Lah, sekarang kalau kita bicara hakikat tujuannya apa? Kita sholat. Hanya satu, menyembah dan bertemu Allah. Lah wong ini gak dingelmoni. Ilmu hakikatnya gak kita terima bagaimana ada hakikat kita. Akhirnya hakikat kita, tujuan kita nyungsep. Tahu nyungsep ya? Ganjaran. Nyungsep surga. Padahal ganjaran surga adalah makhluk. Berarti kita madhep makhluk. Ada sholat itu biar dilihat orang lain. Ada. Iki pewayah tambahan iki. Pewayah pol. Allah ya karim. Bapak Ibu, ikut thariqah. Bila mana betul-betul kau sertakan hakikat, maka nyatanya hakikat itu disebut makrifat. Berarti ketemu Allah di dalam sholat, berarti Anda ini lengkap syariat sampai makrifat. Berarti kulo gak perlu masuk thariqah.
yang mutabaroh. Menurut saya, lah kuwi wis ning hakikat kati lugur maneh lah nyapa. Satu. Ya. Sekarang kita sudah masuk di dalam thariqah thariqah muktabaroh. Seperti saya pas tahun 76 itu jenengan nggih ngoten. Apakah itu harus ditinggalkan? Ketika jenengan iki berhakikat, maksudnya amaliyahnya lah, ngeten toh? Jangan yora popo. Jadikanlah itu sebagai tumpaan Anda. Sehingga ketika saat jenengan manakib khususia membaca wirid-wirid itu, jenengan dikatakan berhakikat, manakala ruhaniyah sampai menyertakan, hati jenengan menyertakan sirul asrar. Monggo, tidak apa-apa. Enggak usah sampai tinggalkan juga enggak apa-apa. Dan tidak akan menjadi pengaruh penghalang jenengan, manakala jenengan ini betul-betul memegang teguh tali Allah, yaitu kunci kewusulan dzikir sirul asrar. Mboten napa-napa Pak, silahkan. Mboten napa-napa. Umpama kok lo tinggal ya napa? Kula mboten marahi ninggal lho ya. Mboten. Saya tidak menyarankan untuk ditinggalkan, enggak. Laksana itu nyun sewu fasilitas. Dikasih Allah fasilitas banyak-banyak thariqah. Enggak apa-apa. Silakan. Dan juga tidak salah dan tidak akan menjadi penghalang bagi panjenengan tatkala semuanya itu kau sertakan sirul asrar, enggak apa-apa. Tapi jikalau jenengan mengambil spekulasi tak tinggal aja, monggo itu urusan Anda. Apakah saya dikatakan murtad? Nyun sewu Pak, sekali lagi nyun sewu, yang berhak mengatakan murtad itu Allah, bukan manusia. Yang berhak mengatakan kau beriman, kau ingkar itu Allah. Yang berhak mengatakan sesat itu Allah, bukan kita. Kita enggak bisa menghakimi sendiri, enggak bisa. Itu hak mutlak Allah. Hak mutlak Allah. Jikalau aku menghendaki satu hamba, aku beri petunjuk, maka tidak akan ada pernah satu orang pun yang bisa memberikan penyesatan. Enggak bisa. Tapi jikalau aku menyesatkan satu hamba, maka tidak ada satupun yang bisa memberikan petunjuk. Berarti makhluknya mana? Lepas toh? Enggak ada. Intinya kita makhluk itu ora iso apa, tidak bisa apa-apa, enggak punya daya upaya apapun, kekuatan apapun enggak bisa. Memang betul Pak, kategori murtad itu ada kaitannya dengan iman. Iman kita asalnya beriman kepada makhluk, sekarang beriman pada Allah. Asalnya kita ada di nurul iman, masuk ke hakul iman. Otomatis golongan nurul iman mengatakan Anda murni turut pandang mereka. Tapi pandang Allah justru Anda ini yang tinggalkan iman yang enggak benar menuju iman yang benar. Inilah iman keihsan. Kata Allah, kamu bukan termasuk orang murtad. Pandangan Allah, justru kau adalah orang yang mukmin. Makanya tinggal saya melihat pandangan mana. Kalau pandangan mereka di nurul iman, jelas sama diarani murtad. Sesat is biasa. Sekarang pandangan Allah bagaimana? Pandangan itu ada dua. Hablum minan nas dan hablum minallah. Indan nas dan indallah. Pandangan manusia itu enggak sama dengan pandangan Allah. Kalau pandangan manusia orientasinya akal, pandangan Allah orientasinya iman. Tauhid ini. Ya sudah, kita pakai dua pandangan apa hanya satu pandangan, monggo kerso.
Kalau zamannya negara Indonesia, khususnya Pulau Jawa, sebelum kemasukan syariat, itu hanya pakai pandangan Allah. Boten ngomong Allah, Allah. Wong biyen iku. Allah. Karena apa? Fokus untuk menciptakan budi luhur. Akhirnya kita diwajibkan untuk sholat daim. Gak mengenal 5 waktu. Gak mengenal hukum-hukum syar'i, dereng mengenal. Fokus segala laku opo wae, beliau itu selalu sholat daim. Ketika syariat datang, seret. Ambles nama mboten? Ambles, tahu ambles? Hakikat ini tenggelam. Gini ki sing jenenge tenggelame gabus mumbule watu. Iya. Oh, dereng. Tenggelame watu item, kambange gabus dulu. Lah sekarang kebalik. Kambange watu item, tenggelame gabus. Medsos. Berani semuanya bicara tentang tauhid. Wis enggak ditutup-tutupi, monggo. Cuman masih banyak di antara ilmu tauhid itu dijadikan sebagai alasan untuk mengeruk harta kekayaan masih ada. Mengeruk pengaruh supaya sekarang enggak Pak, enggak masa kita terlepas dari mengeruk kekayaan. Enggak. Kita mengeruk mendatangkan pengaruh. Itu juga sama. Berarti tauhid kemurniannya itu telah dicidrai, dikotori. Yes. Yang jelas Bapak Ibu, mohon maaf, siapapun kita, kalau sudah bertoriko, saran saya enggak usah ditinggal, tapi tinggalan. Sholat iku wajib dilakukan, tapi tinggalkan. Baik, ngeluh aman jane. Sholat itu wajib dilakukan, tapi wajib kau tinggalkan. Ngeten iki kalimatnya beliau-beliau yang bertasawuf itu. Sik bingung? Oke, ngene. Wajib, oke, kita laksanakan. Tapi wajib kau tinggalkan. Artinya keakuanmu diri, jangan merasa kau yang melaku. Berarti meninggalkan keakuan diri, berarti yang berperan siapa? Iku lo maksudnya bos. Sholat itu wajib dilakukan, tapi juga lebih wajib kau tinggalkan. Enggak ada pelajaran iki ning mahasiswa, enggak ada. Nggih. Iku bagi jenengan khususnya yang sudah memegang sirul asror. Salat itu wajib kita lakukan. Oke. Tapi ketika jenengan melakukan wajib kau meninggalkan. Artinya tinggalkanlah rasa iman kau yang melakukan. Tinggalkan itu. Baru kalau itu kau tinggalkan, baru iman muncul yang benar, yang melakukan semuanya itu yang berperan hanyalah Allah. Ngoten lho maksudku. Istilah bahasa syariat thariqat wajib kau tinggalkan. Seperti meninggalkannya kau kalau sudah sampai di sini, mobil, sepeda, kau tinggalkan sudah. Kau lalaikan. Karena kau sudah sampai. Jalan kau tinggalkan sudah. Sebab kau sudah nyampe. Syariat itu wajib kau lakukan, tapi wajib kau tinggalkan. Ya seperti itu tadi. Ketika kau berlaku apapun, mohon maaf, hilangkanlah keakuanmu. Wis ojo salah paham. Inggo ono sing goreng, bahaya ini.
Apalagi sekarang itu zaman potong-potongan video. Estu, tolong sekali lagi dengan sangat terhadap panjenengan yang mengambil video ini, biasanya jenengan kontenkan di channel jenengan, tolong sekali lagi, jangan dipotong. Gue harap jangan dipotong, biar umat ini tidak salah paham. Sing gak seneng Pak digoreng Pak, dipotong. Wes. Jangan. Sekali lagi saya memohon pada Anda, saya tahu Anda kerja, di situ kerja. Walaupun Anda nggak punya ikut miliki karya, ya dah. Nggak apa-apa, silakan. Saya open aja. Tapi satu tolong, jangan dipotong. Lebih-lebih makalah yang membingungkan. Jangan, Estu. Biar umat ini, biar nggak salah paham. Oke, ada lagi? Monggo, Ibu, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Surabaya, Gus. Yang saya tanyakan ilmu tasawuf ya, Gus. Ini saya cerita sedikit, Gus. Saya punya keponakan. Tapi keponakan saya itu saya tanya itu dia ikut ilmu apa? Ilmu tasawuf. Tapi sekarang itu yang seperti diterangkan Gus kemarin-kemarin itu, dia itu seperti orang gendeng, Gus. Betul itu, Gus. Sudah beberapa puluh tahun itu, Gus. Dia sudah tidak menafkahi, ya masih menafkahi. Maksudnya dia sama istri itu sudah jauh. Sudah tidak diurus sama sekali. Sama anak tidak diurus sama sekali. Tapi dia sudah dibeat, sudah apa ikut Gus katanya, Gus? Sudah semua, Gus, dia itu. Tapi dia itu kalau dikir, itu seharian penuh kuat, Gus. Pernah ke rumah saya, dia tuh dikir terus, Gus, dikir. Terus saya tanya, sampean niku dikir opo, kok gak mari-mari? Saya bilang gitu. Aku dikir, ya dikir. Katanya, manggil saya bule, itu keponakan saya. Ya dikir, bule, ngene. Sampean melok ilmu apa? Saya tanya gitu. Aku melok ilmu tasawuf. Sing mbok dikir apa? Allah, Allah, Allah. Dia bilang gitu. Terus dia sudah lama, terus sama anaknya pun itu lupa gue semua. Sama istrinya enggak pernah diurusin itu semua. Jadi kan saya pernah kebawa ke Kiai Tauhid, Gus ya. Saya dulu itu loh, Gus, yang pernah saya ceritakan ke guru saya itu. Enggak di apa-apakan, Gus. Cuma dilihat gini aja. Terus ponakan saya bilang apa ya, Gus, gitu loh. Terus Gusnya lihat gini aja, Gus. Lihat terus sudah butuh apa, bawa pulang aja gitu, Gus. Lah maksud saya itu gini loh, Gus. Kalau sudah masuk di ilmu tasawuf, yang mau di beat besok itu loh, Gus. Kalau kita menjalankan kan harus berzikir ya, Gus, siri asro. Ya seperti keponakan saya itu. Kalau baca terus apakah bisa mengganggu seperti keponakan? Loh, banyak yang tanya gitu, Gus. Tapi anak enggak anu. Memangnya kan seperti banyak gitu, Gus. Dan kalau mandi pun itu tidak mau telanjang, Gus. Keponakan saya itu masih sualan mandi terus. Iya. Dia mesti pakai celana pendek itu loh, Gus. Seperti itu. Lah itu yang saya tanyakan, Gus. Apakah itu dia bisa kembali normal kembali seperti sedia kala sebelum dia menjalani ke ilmu tasawuf itu? Bagaimana caranya, Gus?
Jalan keluarnya itu Ngoten, nggih. bagaimana? Nggih. Nggih. Matur nuwun, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun sampean lihat di papan. Kita dikenalkan Allah, mengenal Allah itu 4 tahap zikir. Kak ketok sirek ndi sih iki. Pertama adalah zikir jahri. Kedua adalah zikir sirri. Dikatakan jahri itu jelas, diucapkan di lisan Allah. Berangkat dari tauhid la ilaha illallah. Disebut sirri, diucapkan di dalam hati, tidak di lisan Allah. Yang muncul dari la ilaha illallah. Siapapun Anda, ketika masih berzikir seperti ini, iku pasti masuknya di dunia mukasyafah. Pasti sudah. Kok bisa Gus sampai mengatakan pasti? Sistem Allah dan juga saya pernah ngalami sendiri sehingga saya bisa mengatakan seperti ini. Kita akan dihadapkan cahaya-cahaya. Kita akan ditemui malaikat. Dan apapun makhluk yang bersifatkan ghaibiyah do muncul. Selain Allah pokoknya. Selain Allah. Bahkan ketika saat zikir ini terus kita agung-agungkan. Mohon maaf ya. Sebagai pelajaran jenengan biasanya yang sudah di thariqah. Atau katanya tadi sudah di ilmu tasawuf. Kalau zikir seperti ini endingnya Anda itu seperti khimar ngumetno gilingane gandum. Jadi keterangan mungkin bisa dilihat di Al-Hikam. Laksana kita itu seperti khimar mengumetkan, memutarkan gilingan atau mesin gandum. Kan gini Pak prosesnya khimar itu. Umpama tak gambarna ini. Tengah-tengah ini ada gilingan gandum. Tujuannya itu untuk menggerakkan gilingan, dengan gilingan bergerak gandumnya lembut. Dari arah sini nanti muter kembali lagi ke sini. Artinya apa Pak? Ibadah yang kita lakukan, baik makhduf ataupun ghairu makhduf, baik murni ataupun tidak murni, baik yang katanya ini untuk akhirat atau tidak ada kaitannya dengan akhirat, iku muter-muter dadi dunia lagi. Setrat sini finishnya ya nang setrat wer sampai kapan? Makanya saya katakan pasti masuk di alam mukasyafah. Jenengan tadi dukun ngejos Pak. Loh iya. Bahkan yang namanya takdir itu bisa dibuka oleh Allah. Diketahukan jenengan. Kita tidak sadar kalau kita diistidrak oleh Allah. Dilulu oleh Allah. Justru kita merasa bangga. Oh diterima amaliaku. Dijawab oleh Allah karena aku kekasihnya. Tahu? Nyun sewu. Ini yang mesti terjadi. Sampak-sampak jenengan ini oleh karena di dalam hatimu dzikir sir iku mau tidak bisa dicegah. Mohon maaf.
Terkadang sampai lupa anak, lupa istri. Karena di sini terus Allah, Allah, Allah. Enggak bisa putus sedetik pun. Mungkin Bu, sudah pernah terjadi seperti ini apa enggak? Tidak hanya bergemuruh lafaz atau ismudat di dalam hati Allah, Allah saja enggak. Kadang juga ada di luar. Ketika melihat gunung, gunungnya berbunyi Allah. Mau makan, makanannya ngucap Allah. Mau minum, minumnya ngucap Allah. Bagaimana mungkin Anda dikatakan dzikir sadar kalau semua itu adalah peran Allah? La sirul asr tidak kita bawa. Kita hanya bisa Allah itu diangan, angan. Bisa terjadi seperti ini, akhirnya kita itu melalaikan aktivitas secara dohiriyah. Tidak selayaknya kita sebagai suami kewajiban pada istri. Boleh jadi dikatakan, oh wong iki wis gak bener. Nanti dulu. Bisa jadi itu terjadi dikarenakan tidak bisa membendung panggilan Allah, Allah baik di dalam maupun di luar. Akhirnya mau apapun susah, diem. Pertanyaannya apakah bisa nanti waras sedia kala lah? Gitu tuh pertanyaan sampean. Nanti dulu jawabannya saya terangkan. Terus bagi jenengan yang sudah di BIMTEK tentang ilmu tasawuf dasar tauhid sebagai modal Anda untuk khalwat seperti ponakan sampean mang. Apakah nanti juga begitu? Jenengan enggak ketakutan ya gini. Pun. Tatkala jenengan sudah dibukakan Allah rahasia di dalam zikir yang disebut al-asrar, maka bisa jadi secara fisik sampean ngalami gini. Tapi ruhaniah sampean tidak bisa dipengaruhi dengan ini. Sik bingung? Bapak Ibu yang menjadikan Anda itu lepas kontrol, iku yo siapa? Yang menjadikan iki kontrol hukum syar'i, iku yo siapa? Jenengan gak boleh atas adanya kejadian itu akhirnya mempengaruhi ruhaniah jenengan. Jenengan jangan pernah khawatir. Allah sudah memberikan kunci untuk kewusulan jenengan. Urusan resiko apapun itu urusan Allah. Sebab mohon maaf. Nanti ketika jenengan ini sudah betul-betul setrat khalwat dzikir sirul asr, apakah dibarengi dengan dzikir sir, nanti Anda itu ketika ainul basyiroh, apakah jenengan diletakkan khos opo khawasul khawas, urusan Allah. Sebab ruhaniah ketika Allah tarik kepada musyahadah. Musyahadah itu bertemu Allah. Itu ada dua tempat. Tempat pertama adalah khos, tempat kedua khawasul khawas. Apa sih khos itu? Wis kaya ponakan sampean, Bang. Kurang nemen malahan. Kurang nemen. Kadang-kadang jenengan muda. Wedi ya. Iya. Artinya baik secara ruhaniyah maupun secara akliyah jenengan diringkes Allah, diputus hubungan dengan urusan dunia. Akhirnya jenengan jadi anak kecil. Anak kecil ya. Hujan-hujan. Terus jenengan gak pakai baju, malu gak anak kecil? Gak malu. Wedi ya sampean ya. Jangan.
Jangan takut. Apakah mesti nanti akan dimasukkan Allah di khos? Itu urusan Allah. Zona, kok zona, apa namanya? Lama dan tidaknya itu apa namanya? Waktu. Lama dan tidaknya itu juga urusan Allah. Bisa jadi jenengan seperti itu, waktu sholat saja bisa jadi. Akhirnya sholat sampai morat. Lah piye wayahe sujud wayahe rukuk langsung sujud. Subuh 2 rakaat dadi 40. Karena sampean baik secara ruhaniyah dengan akal Allah putuskan hukum syariat ini. Ya sudah sampean ya enggak bisa apa-apa. Seperti orang tidur, Bu. Bagaimana sih orang tidur tahu dirinya? Enggak tahu. Saya pakai mukena waktu tidur ya enggak tahu. Saya tidur tidak pakai kasur seperti di pondok ya enggak tahu. Orang kalau sudah ngorok tidur sudah tidak mempermasalahkan hukum-hukum dohir. Jenengan sarungan atau tidak, jenengan di atas kasur atau tidak, enggak ada. Yang ada kenikmatan. Mau tidur, bagaimana Anda salahkan? Bisa menyalahkan dari mana? Enggak bisa. Wis, iku khos. Tapi belum tentu ya dimasukkan situ. Tapi tak tutuh kisik sampai cek gak kaget. Barangkali bapak sampai ngaji ning kene mulih dadi wong gen. Satu. Nomor 2, khawasul khawas. Apa khawasul khawas? Akal sampean iki enggak ditarik Allah, sukmo enggak ditarik Allah, akhirnya bisa interaksi dengan urusan dunia, tapi hati sampean iku ditarik, diputus kali Allah dengan urusan selain lah seperti Rasulullah. Dan iki biasanya sistemnya memakai sistem wasilun. Seperti halnya apa yang kusampaikan ini. Tapi bukan berarti menjamin sistem wasilun itu pasti akan khawasul khawas. Bisa jadi suatu saat kata Allah, raimu bendo rasane khos tak lebokno mbok sak jam apa bi, cek gak maido ngilokno wong sing khos. Estu Pak, jenengan mungkin tidak akan pernah menyalahkan. Nggak berani menyalahkan orang yang khos. Nggak berani. Jangankan yang orang khos. Orang yang belum sampai ke wusul, terus gak melakukan sholat, gak berani sampai menyalahkan. Karena jenengan sibuk melihat Allah. Inilah yang disebut rahmatan lil ngalamin. Nggak ada gesekan. Yang subuh pakai kunut atau enggak pakai kunut tidak pernah disalahkan. Itu yang rokaatnya keliru pakai sujud sahwi atau tidak ya enggak disalahkan. Karena beliau-beliau ahli suhud sibuk memandang hanya pada Allah. Sing Islam ya enggak mungkin nyalahno wong Nasrani. Sing Nasrani yo gak nyalahno wong Islam. Sing Hindu yo gak nyalahno agama lain. Karena sibuk hatinya semua memandang Tuhan. Inilah ummatan wahidah. Kapan ini tercipta? Wis wallahu a'lam. Kapan masa ini tercipta? Damai seperti ini. Ya nek wis dikubur wis gak ono sing protes. Pun jenengan jangan khawatir, Bu. Wa aslimu lahu, udah serahkan pada Allah semua akibat, semuanya serahkan. Sebab tatkala jenengan ini dimasukkan khos, walaupun jenengan sistemnya wasilun, itu ada maksud Allah. Jenengan kok yo ketika saat sudah sampai ke wusul kok yo ujian sampai bertambah-tambah, istri minta cerai. Nggih.
Anak diambil Allah dengan cara sakit, mati, atau membencimu. Teman-temanmu menjauh dari dirimu. Udah, wa aslimu lahu. Serahkan kepada Allah. Yang asalnya kaya, jatuh miskin, bisa jadi. Bahkan malah kebalikannya. Yang istrinya tadi minta cerai, sekarang disuruh nambah. Duh, bisa jadi toh. Allah menguji berbagai macam. Berbagai macam. Anak juga begitu, yang asalnya nakal luar biasa, akhirnya dia manut minta mondok. Harta benda kita, kebutuhan kita, serba kekurangan, malah di sini itu dilebih-lebihkan Allah. Bisa jadi hal itu terjadi. Ingat, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ujian itu semuanya. Anda akan selamat dari ujian itu manakala ruhaniyahmu faqadistam sakabil urwatil wusta lam fisomalaha. Tali Allah Anda pegang. Sirul asrar. Hanya mereka ahli syuhudlah yang mau memegang tali selamat akhirnya. Wis. Akibat apa wae wis gak usah sampean pikir. Kalau pertanyaan sampean apakah besok kita itu mulai tanggal 17 khususnya pemula akan seperti keponakan saya. Wa aslimu lahu, serahkan pada Allah. Udah, jangan khawatir. Ojo takut. Nek jenengan khawatir, sejak kapan kau khawatir pada Allah? Wong sing memperjalankan kita juga Allah. Kalau ke anak, ke ponakan, apakah ponakanku akan bisa kembali normal seperti sedia kala? Kalau bisa, bagaimana caranya? Wis. Kalau toh memang dia waktu dulu belum memegang sirul asrar, tolong sampai ake sirul, sebab sirul asr itulah yang nantinya akan menetralkan dalam hati kita lafat, isim, ismudat, nama-nama, sifat-sifat itu akan hilang. Kalau toh memang dulu beliau itu belum memegang sirul asr. Kalau sudah memegang, biarkanlah. Biarkanlah sudah. Urusi diri kita sendiri, bagaimana caranya diri ini lekas tinggalkan selain Allah. Oke, ada lagi, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kula hormati Bapak Kyai Haji Mukhlason. Yang ngriki perlu kula perkenalaken amargi kawula nembe semindah menika alhamdulillah dalem saged ngrawuhi wonten pengaosan menika. Ingkang badhe kula tangkletaken Gus menika mengenai kenyataan di lingkungan di Madiun ya, khususipun sekitar kawula menika kebanyakan masih banyak sekali seseorang yang ketakutan pada suatu tempat yang dianggap itu keramat utawi wingit ngaten. Pramila perkawis menika untuk mengurangi ketakutan-ketakutan menika mangke kawula nyuwun penjelasanipun. Terus ingkang nomor kalih nggih menika kawula sebagai tiyang Jawi saking mbah-mbah tiyang sepuh kala rumiyin dalem menika nate kepireng ingkang dipun wastani wastanan tebih tanpa wangenan, celak tanpa senggolan. Pramila menika saking tiyang sepuh kala rumiyin pramila kawula nyuwun keterangan saking Bapak Yai. Cekasemanten matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
memang di Pulau Jawa itu masih ada petilasan-petilasan yang dikeramatkan oleh kaum setempat. Bahkan kadang-kadang kalau kita punya hajat, jikalau tidak memberikan sesajen, biasanya kadang-kadang ada saja halangan gitu. Bapak Ibu, ingat, nafsu itu lebih alim daripada kita. Nafsu itu lebih halus daripada halusnya air. Lebih lembut daripada angin. Ingat, sebetulnya itu adalah alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Bisikan nafsu yang menakut-nakuti terhadap kita. Lah, nafsu membisiki kita minal jin natiwan wanas. Lewat jin. Akhirnya ya. Ada kejadian. Akhirnya kita hajatnya gagal. Ada huru hara. Yakinnya kita pada yang dikeramatkan. Itulah makhluk toh. Dan itu tidak hanya di daerah jenengan Pak Bu. Juga terjadi di daerah-daerah yang lain. Masih banyak di antara kaum itu yang memuja-muja di situ. Dengan adanya tendensi masing-masing dalam diri kaum. Kadang-kadang malah dijaluki nom. Biasa. Lah, bagaimana kita tidak ada rasa takut? Kembali lagi pada iman yang benar. Jangan pernah ada iman terhadap makhluk. Sebab makhluk itu malakum dzarraw wala naf'an. Tidak bisa memberikan manfaat atau mudarat terhadap dirimu. Kita bisanya tidak akan iman pada makhluk. Artinya kita hanya bisa beriman pada Allahnya, maka jalan satu-satunya adalah harus dididik maksud bagaimana cara mempraktekkan sirul asrar. Hanya itu. Baru enggak ngefek Pak. Enggak ngefek. Nggih mohon maaf, sing sampean duduk ini gini. Dulu ceritanya itu adalah, nggih mohon maaf ya, ini barongan semuanya. Setiap habis maghrib atau habis isya, ada kuda yang lewat. Kuda. Akhirnya orang sini mengatakan, baris masjid iki ono wong medhi jaran. Dulu. Lah, setiap orang kampung sini dulu Pak, aku masih menangi kok. Masih menangis ya. Di pojokan mriku, di pojokan itu ada bungkusan telur. Ya. Istilah sesah. Niku kula seweneng. Mesti abah itu kalau ada orang mau punya hajat meletakkan itu, san juga nek digoreng. Mau mesti niku. Jangankan ngunu. Ada ayam masuk ke pawon dapur. Abah niku dulu gitu. Kancing ngono lawangi. Wis, nek wis tak kancingi berarti saya disuruh nyekel, megang, abah sing beleh. Itu ayamnya siapa? Ayamnya Mak. Kali ayamnya Mbak Yu, niki biyen Mbak Yu. Ngoten niku nek pun dimasak-masak. Kula niki tukang masak di Slubuk. Kula niki rokan cilikan niku. Berhubung mak niku gak duwe anak, sakwise anak pertama wedok, kedua wedok, wong yuga niku kali welas. Nison recel sampai adik kula ni lanang kabeh. Saking kepingin di anak wedok, kula diroki. Nggih, dipakai pakaian istri. Lah kula sing disuruh
mbok niki untuk ngewangi nang pawon. Jadi kula nek ana pitik mlebu nang ngone pawon, mesti tak dodono abah-abah ana pitik. Ya wis nang kancingen. Masalah tidak pernah makan ayam jikalau tidak ada ayam masuk dapur. Wis itu. Udah habis itu mak nggih muring-muring. Ngoten niku nggih dibilangin. Niki Mbak Yukula yang nomor 2 namanya Halimah. Mah, pitikmu tak beleh, iki lho wis mateng. Lho enak toh? Wis mateng baru diwenehke ngoten. Mbok nggih ngoten, masalah sing masak kula. Adik-adikku kesenengan. Gak melok soro, melok mangan. Nggih, ngoten. Bon. Jadi apa pertanyaannya, Mang? Belakar. Oh, angker. Ya, angker. Jadi di sini dulu angker, Pak. Enggak ada yang berani habis maghrib atau apalagi isya lewat sini. Enggak ada yang berani. Sekarang jarane digawa rosid iki kok. Jadi mesti, Pak. Jadi nggih terdengar suara kelinding-kelinding terdengar. Jadi setiap. Nah, ini kan makhluk mengridu terhadap kita nafsu lewat jin untuk beriman. Minan nas, saiki manusia. Nafsu membisiki kita lewat manusia. Mohon maaf. Jawabannya ada di surat Ibrahim ayat 3 tadi. Lewat manusia sampai didoktrin untuk beriman kepada selain, ya udah jawaban sendiri. Itu ilmu sing menyeret Anda kemana? Ilmu apa? Dikongkon percaya, dikongkon beriman yang melakukan si A, si B, si C. Sing alim si A, si B, si C. Ya udah. Ini minan nas dari manusia. Sehingga jenengan dipaksa untuk tunduk terhadap si A tadi. Kalau sudah tunduk, maka jenengan imannya, pujaannya, penyembahannya terhadap makhluk. Nah ini. Nah bagaimana caranya aku melepaskan itu semuanya? Sirul asror. Akhirnya kalau sirul asror sudah jalan, ternyata tidak ada makhluk guru, nggak ada makhluk murid. Nggak ada guru, nggak ada murid. Ya wis, berarti ditarik terhadap jenengan, guru jenengan cuman Allah. Berarti pujian sampean ya bener, penyembahan sampean bener terhadap guru panjenengan. Inilah sing diistilahno di dalam ilmu sejati. Anda kalau sudah ketemu guru sejati, berarti Anda sudah wusul. Yaitu guru sejati Allah Subhanahu satu. Nomor 2, wejangane para rama laksana urip adoh tanpa wates, idek tanpa senggol. Iku maksudnya ya apa? Ya urip iki lho bos iki. Adoh tanpa wates artinya tidak mengenal di sini, di sana, ya juga ahad. Saiki di Amerika iku ya Allah, di Ameriki ya Allah sama. Terus ide tanpa senggolan. Karena sing disenggol wis gak ono. Keakuan diri makhluk dalam dirimu sudah tiada. Inilah yang disebut hakul mubin. Nyata, jengleh. Bahasa surat Al-Ikhlas. Inilah yang dimaksud ahad. Pun. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Gus. Agak dekat. Saya dari Surabaya. Baru pertama kali ini saya bisa mengikuti jamaah Gus di sini. Saya basicnya dari Kejawen Gus. Iya. Terus saya mau bertanya.
sudah kurang lebih 1 bulan ini saya itu merasa ada rasa yang halus itu menyelimuti saya. Terus waktu saya berzikir atau apa saja itu yang bergerak atau yang berzikir itu bukan saya sendiri. Itu namanya rasa apa ya Gus? Terus yang kedua itu waktu saya merasakan itu ekonomi saya itu hancur Gus. Iya. Terus terang blak kotang mawon kula tiyang Jawi. Nggih. Ngoten mawon matur nuwun sanget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam ilmu kejawen itu ada pendidikan zikir rasa. Dan itu tidak kita ketahui kalau maksudnya sirul asrar. Romo ketika saat mewejang kita terkait masalah zikir lewat meditasi yang fungsinya adalah menuju kesadaran penuh lewat rasa. Jikalau jenengan tadi sudah dibimbing oleh Romo terkait zikir rasa, akhirnya jenengan disuruh untuk melakukan sholat daim. Dan jenengan lakukan dengan benar. Terus terjadi terkesan seperti ada halus makhluk yang mengikuti zikir jenengan. Itu apa? Ingat Pak, proses perjalanan ruhaniyah kita di dalam kholwat. Terkadang kita itu diuji Allah, dihadapkan makhluk-makhluk yang terlepas dari makhluk kasar yang disebut makhluk gaib. Semata-mata itu Allah menyapa panjenengan. Tergantung kita melihatnya yang menyapa atau perkara yang dijadikan Allah menyapa makhluk itu. Kalau jenengan estu memfungsikan zikir rasa, aku yakin jenengan diarahkan untuk melihat, bersaksi, mengimani terhadap yang menyapa. Bukan perkara yang dijadikan Allah sebagai menyapa. Terus jenengan ekonomi itu bertambah hancur. Cara Allah untuk menguji kita, menyapa kita juga begitu. In asobathum musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cara Allah menyapa hambanya yang ingin bertemu terhadapnya, berbagai cara. Tidak harus ekonomi bertambah bagus, bisa jadi ekonomi tambah curancur. Buktinya jenengan tambah enggak punya. Jikalau jenengan itu bersaksi terhadap, maka jenengan pasti akan paham maksud dan tujuan Allah menghancurkan ekonomi kita. Dulu sudah kami sampaikan di dalam makalah kitab Al-Hikam, sadarlah hai manusia, tatkala Allah itu menghancurkan ekonomi Anda sehingga Anda tidak punya apa-apa, pada hakikatnya Allah menyelamatkan Anda dari pengaruh kesenangan dunia. Sebab jikalau ini akan jenengan tuntut terus semakin ekonomi semakin bagus, justru miturut hitungan Allah, Anda akan terpleset dan terbuai dengan kesenangan dunia. Akhirnya dihancurkan jenengan. Satu. Nomor dua, ada kalanya orang yang sudah melakukan perjalanan pendekatan dan bertemu Allah, kebalikan. Ekonominya
dimajukan Allah. Usahanya dibesarkan Allah. Karena Allah punya hitungan, jikalau jenengan itu sebesar semewah apapun duniawiyah jenengan, tidak akan menjadi penghalang bagi jenengan. Itulah maksud Allah yang sesungguhnya. Jadi khusus bagi ahli syuhud bersikap harus seperti ini. Tapi kalau ahli hijab lain lagi. Ketika saat Allah meluaskan atau memewahkan urusan duniawiyahnya kita. Nah, wong kita ingkar terhadap dinut tauhid, jangan diharap, jangan dikira Allah sayang, jangan dikira Allah menerima permohonan kita, jangan diharap Allah memberikan petunjuk pada kita. Justru itu Allah mengistidrot, mengelulu kita dengan cara dunia dimewahkan. Tatkala itu semakin mewah, maka semakin numpuk, semakin tebal barzah tutupnya hati kita. Tandanya apa? Semakin Anda kaya, semakin takabur. Semakin Anda kaya, semakin riak. Sopo siro, sopo ingsun. Wadah wis. Itu tandanya. Ada lagi? Monggo. Terima kasih waktu yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam proses sistem Sirrul Asrar, kita harus yakin apapun yang terjadi itu semuanya kehendak Allah. Mengingat sesuatu yang terjadi itu sudah kehendak Allah. Nah, ini yang mau saya tanyakan, Gus. Bolehkah kita dalam proses menjalani Sirrul Asrar ini kita melakukan meruqyah untuk orang lain yang ketempelan? Cukup itu yang saya tanyakan. Mohon pencerahannya, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apapun yang dihadapkan Allah, apapun, jikalau itu hatimu sudah menyatakan atas kehendak dan irodahnya dan kudratnya Allah, tidak dilarang. Alias silahkan. Yang terpenting dalam diri kita sebagai, mohon maaf, si salik ini etikanya kita menetapkan semua yang muncul dan timbul dalam diri kita semata-mata sumbernya dari Allah. Boten nopo-nopo alias tidak apa-apa. Enggak apa-apa, Pak. Silahkan untuk meruqyah. Silahkan. Yang terpenting hati jenengan lepas keakuan diri yang meruqyah. Otomatis keakuan Allah yang berjalan. Mboten nopo-nopo alias boleh. Oke, ada lagi? Ibu cukup? Pak E cukup? Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itu apa yang Allah berikan beberapa ilmu pengetahuan terkait ilmu tasawuf terhadap kita sebagai modal kita nanti